Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, saya Adnan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan salah satu lab yang ada di kursus DevNet punya Cisco ya. Baik, eh untuk lab yang akan dikerjakan kali ini adalah eh, lab yang terus video ini itu ada lab 3.11 nanti akan dibuat ini ya, dari list ini yang akan dibuat. Yang pertama ini ada lab yang 3.3.11 yaitu lab software version control with Git ya. Oke, kita buka dulu. Nah, ini untuk apa yang akan dikerjakan. Di sini ada 7 part ya, dan nanti masing-masing part juga ada beberapa poin-poin yang akan harus kita kerjakan ya. Yang pertama itu ada menjalankan VM ya. VM-nya bisa diunduh ketika kita mengikuti satu kursus DevNet di Cisco Networking Academy ya, sudah disediakan di sana. Nanti sudah dalam bentuk file, nanti VM-nya kita jalankan dengan menggunakan VirtualBox. Oke, kemudian nanti di part kedua kita mulai melakukan inisialisasi Git ya, kemudian nanti kita akan mencoba untuk melakukan stacking and committing file di Git repository. Untuk sementara ini nanti Gitnya, kalau repositorinya di lokal ya, kemudian memanage file, melakukan tracking apa yang dirubah ya, kapan perubahannya, waktunya juga ya, kemudian melakukan ini merging ya, ketika sudah ada yang dirubah, kemudian bagaimana memasukkannya ke dalam file yang sebelumnya, dilakukan di merging, atau ketika dirubah di lain tempat ya, di beda tempat, kemudian bagaimana menggabungkannya. Oke, kemudian ketika dilakukan perubahan juga, kalau misalkan ada yang melakukan perubahan di script yang sama tetapi perubahannya berbeda, nanti ada bagaimana itu pasti terjadi konflik ya, terjadi konflik. Nah, nanti bagaimana ketika melakukan merging itu terjadi konflik, handlingnya seperti apa ya, kita bisa ketahui yang konflik yang mana gitu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan ini integrasi yang tadi repositorinya di lokal, kita unggah ke dalam GitHub ya. Oke. Nah, ini skenario nya ya. Yang dibutuhkan komputer, OS-nya apapun bisa ya. Yang penting nanti bisa diinstal VirtualBox ya. VirtualBox ada di Linux juga ada, di Windows ada, di Mac OS juga ada. Oke. Nah, ini pakai VirtualBox. Kemudian butuh satu virtual mesin yang namanya DevASC, ini yang disediakan dari Cisco Networking Academy. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah menjalankan virtual mesinnya. Nah, kebetulan ini sudah berjalan ya, virtual mesinnya. Ini ditandai dengan di sini ya, running di VM di Oracle Virtual. Jadi ini yang tangkapan layar ini adalah tangkapan layar operating system ini, DevASC ini ya, virtual mesin ini ya, yang sudah saya jalankan di VirtualBox. Oke, berarti sudah jalan. Kemudian lanjut ke part 2. Di part 2 ini nanti kita melakukan inisialisasi Git repository yang di lokal ya. Ini step-stepnya.
ada beberapa step dan ada beberapa sub ini ya, sub step. Oke, yang pertama kita diminta untuk melakukan double klik terminal emulator di operating system ini ya, device ini ya. Ini nanti kita ikutin saja langkah-langkahnya ya. Nanti kalau misalkan ada error atau apa, kita coba telusuri, barangkali mungkin salah ketik atau salah baris gitu ya, karena nanti di script ini cukup sensitif terhadap baris-baris yang ini tidak sesuai ya letaknya, itu di line berapa nanti bisa ketahuan. Oke, diikuti saja sampai akhir, itu nanti insya Allah bisa selesai ya. Oke, yang pertama ini kita close dulu ya untuk file nya. Yang pertama kita menginisialisasi Git repository ini, melihat daftar file-file yang ada di repository lokal ini ya. Ini kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan perintah-perintah Linux saya rasa tidak kesulitan ya. Oke, kita buka dulu terminalnya. Ini ada terminal ya. Oke, kita taruh di sini ya. Oke. Yang pertama di sini kita mengeksekusi perintah ls ya. ls itu digunakan untuk melihat ini direktori apa saja yang ada di dalam yang sekarang ini kursor posisinya di mana ya. Posisi di sini adalah di defaultnya biasanya di home. Nah, di home ini ada desktop, dokumen, download, lab, dan snap. Nah, ini nanti ada beberapa file yang sudah disediakan juga oleh Cisco Networking Academy untuk melakukan lab-lab yang di sini. Dan nanti mungkin juga ada beberapa langkah-langkah yang ternyata sudah saya lakukan, karena memang saya sudah sempat main-main dulu ya sebelumnya ya. Nanti mungkin ada konfigurasi yang sudah pernah saya lakukan dan tidak perlu saya konfig lagi gitu ya. Atau nanti ada konfigurasi yang perlu dilakukan konfig ulang. Oke, ini langkah kedua sudah. Selanjutnya langkah kedua yang A ya. Langkah kedua yang B adalah kita diminta untuk memasukkan atau menginisialisasi akun GitHub kita. Nah, ini teman-teman semua silakan nanti bisa create akun dulu di create akun GitHub dulu di websitenya GitHub ya. Nah, ini kalau di VM ini kita bisa menggunakan aplikasi namanya Chromium Web Browser ya. Ini nanti teman-teman bisa kunjungi websitenya GitHub gitu ya. Itu ada di github.com ini. Yang perlu diingat juga untuk melakukan mengerjakan lab ini, teman-teman semuanya diharapkan komputernya itu online ya. Nanti ada beberapa library yang akan dibutuhkan secara online. Nah, ini teman-teman bisa sign up di sini ya. Sign up. Kemudian kalau sudah sign up ya, ada username, email, dan password. Ini nanti ada verifikasi juga ya. Kebetulan saya sudah sign up ya. Nah, nanti akun yang tadi, username, email ini serta passwordnya nanti akan dibutuhkan di langkah-langkah berikutnya ya. Oke, nah, kebetulan saya sudah create akun di sini ya. Ya, nanti setelah create akun tadi
Kita melakukan inisialisasi user dan emailnya di sini, di setting di lokal GitHub kita. Sorry, di lokal Git kita ya. Caranya di sini dengan mengetikkan seperti yang tertera di sini ya, git config bla 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 gini ya, git config ya, config min global ya, username user.name ya. Ini nanti username-nya kita tambahkan di sini. Kebetulan ini saya pakai yang username ini ya. Oke, enter ya. Kemudian selanjutnya memasukkan emailnya ya, global ya, user.email ya. Emailnya apa? Nah, ini untuk yang username tadi itu kita dengan tanda petik, tapi kalau email tanpa tanda petik ya. Ini email yang saya daftarkan di GitHub ya. Oke, enter. Oke. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan tadi ini kan ketika kita mengeksekusi perintah ini tidak ada konfirmasi apa-apa, itu biasanya berarti sukses ya. Tapi kalau ada error, itu baru akan muncul notifnya. Nah, untuk memastikan yang kita masukkan benar adalah di langkah C ini, perintahnya git.config.list ya. Kita ketikkan git config ya, min list ya. Nah, ini yang tadi kita masukkan ya. Oke, sama dengan yang ini yang dimasukkan nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke D ya. Di D ini nanti kita mulai untuk membuat ini ya, file-file di Git lokal kita ya. Nah, ini kita masuk di salah satu folder yang sudah dibuatkan di sana ya. Kita masuk untuk masuk ke folder ini ada cd ya. Ini ada lab ya, ada folder devnet source, ada di dalam folder lab ini. Ketika di list ya, ls ini ada lab ya. Masuk ke cd lab ya, kemudian masuk ke folder devnet source ya, enter. Nah, kita masuk ke dalam foldernya devnet source. Selanjutnya di sini ada perintah mkdir git intro ya. Ini coba kelihatannya saya sudah pernah membuatnya ya, ls ya, git intro ya, git intro mana? Nah, ini ya, sudah ada ya, ada git intro ya. Coba kita masuk ya ke git intro ya. ls min a misalnya. Oke, ini ada dua file ya, ada dua file yaitu dev.asc.txt, kemudian ada dev.asc study team ya. Oke, nah ini yang sempat saya buat main-main ya kemarin ya. Oke, kelihatannya juga nanti ada beberapa yang sudah siap untuk dilakukan, tapi nanti teman-teman bisa ikuti petunjuknya ini. Kalau tidak ada penulisan yang typo, ini semuanya lancar ya. Oke, nah ini sudah kita diminta untuk masuk ke git intro. Oke, sudah ya, ini sudah masuk ke dalam foldernya git intro ya. Oke, ini sudah bikin ya, sudah masuk ke git intro. Ini langkah selanjutnya di sini git init. Nah, di git init ini kita mau memulai untuk membuat repository ya. Nah, kemudian nanti dia akan menginisialisasi membuat folder folder.git ini ya.
di file ini. Kemudian nanti ada ketika di ls-a ini ada ini ya, ada beberapa file yang yang dibentuk ya. Oke, kita masuk ke git init ya. Oke, ini saya belum nyoba ya, jadi sudah ada, nanti coba seperti apa responnya ya. Oke, responnya sama ya. Jadi kalau di sini inisialis, kemudian di sini reinisialis karena sudah ada ya. Oke. Nah, kalau di ls-a, nah ini sudah ada filenya. Nah, kalau belum membuat, ini hanya ada git dan hanya ada yang ini ya, titik dan titik 2. Kedua file ini belum ada karena belum dibuat ya. Ini karena sudah dibuat di sini. Oke, kemudian kita masuk statusnya dia itu berada di mana ya. Oke, dengan melakukan perintah git status ya. Oke ya. Nah, ini posisinya kita Oke, ini ada file yang ini ya, ada file di luar ini ya. Ada file yang di luar ini ya, jadi berbeda ini seperti yang di folder ini, yang di dokumen ini ada yang berbeda ya. Harusnya kalau tanpa sebelum ada file ini ya, ini tampilannya hanya seperti ini saja ya. Oke, ini ada di branch-nya ada di master ya, ada di master. Kemudian nah, ini belum menambahkan apapun, belum melakukan apapun ya. Artinya kita belum melakukan penambahan apapun. Kemudian kita mencoba melakukan create file ya. Oke, create filenya ini kita diminta untuk melakukan create file dev.asc.txt ya. Kita nanti coba untuk ini kan filenya sudah ada ya, kita bikin baru saja ya. Kita bikin baru filenya ya, misalkan dev.asc strip 1 gitu ya. Oke, perintahnya adalah ini ya, ini echo ini membuat tulisan ya, membuat tulisan yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam file namanya dev.asc.txt ya. Oke, kita copy saja ya di sini, paste. Nah, ini sorry ya, kita ulangi. Ini kalau di copy ternyata ke enter ya dengan dokumen ini ya. Kita hapus dulu ya, kita hapus dulu. Oke, kita ulangi ya. Nah, ini echo bla 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 ini ya, kemudian sampai kemana nih, oke, cisco ya, dev asc ya, exam ini dimasukkan ke, nah, kita buat file berbeda ya, dev asc strip 1.txt ya. Oke, enter ya. Nah, kita coba untuk melihatnya, ls min la juga bisa ya, ada ya dev.asc strip 1.txt ya. Oke, lalu
kalau di sini yang dev asc.txt ya, yang ini yang kemarin saya bikin, kemudian ini yang barusan ya, yang barusan. Selanjutnya apakah tulisan yang ini sudah bisa masuk ke dalam file yang tadi? Kita bisa membukanya dengan berbagai cara ya, salah satunya dengan melakukan cat ya. Kalau mau dibuka dengan editor juga bisa ya, misalkan kayak Vim, Nano, ataupun editor yang lain seperti misalnya ini ada Visual Studio ya, tapi kita hanya melihat saja. Kalau tidak mau diedit ya kita bisa menggunakan cat saja ya, untuk melihatnya saja ya. Cat dev asc strip 1 ya, strip 1.txt ya. Oke. Nah, ini ada tulisan di sini ya. I'm on my way. Nah, ini bla 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 yang tadi. Oke. Nah, seperti tadi ini ada, berarti sudah masuk tulisannya ke dalam file tersebut. Nah, nanti ini kita mencoba untuk mensimulasikan kita melakukan perubahan-perubahan script ya, melakukan perubahan-perubahan script, ada ditambahkan, ada diedit scriptnya gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya ini. Oke, kemudian lanjutnya ini yang sudah part 3 ya, part 3 di step 1. Lanjut ke part 3 step 2. Part 3 step 2 ini kita melihat statusnya ya, statusnya git status ya, seperti yang tadi. Kita lihat cek statusnya dulu bahwa ini ada file baru yang belum dilakukan commit ya. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan staging dan commit ya. Oke. Nah, ini masuk ke langkah 3 untuk melakukan commit tadi. Pertama kita staging dulu ya. Ada perintahnya di sini ya. Oke, git add ya, dev asc.txt 1 ini ya, enter ya. Kemudian kita cek lagi git status ya. Nah, itu dia sudah masuk ya. Ini git ini sudah masuk, ada new file namanya ini ya. Yang ini yang belum masuk ke sana ya. Oke, lanjut lagi, ini dinyatakan ada new file ya, tadi ya yang sudah kita bikin ya. Oke, selanjutnya melakukan commit ya. Kalau tadi melakukan staging ya, menambahkan di sana, kemudian melakukan commit. Ini perintahnya adalah git ya, commit ya, min m ya. Yang mau di commit yang mana itu ya. Nah, ini committing ya, committing ya, dev asc1.txt tadi ya, to bikin tracking change. Oke ya. Oke. Kemudian enter. Nah, ini nanti akan dimasukkan ya satu file ini ya, satu filenya ini ada ada namanya ini ya, file dev asc ini nanti ada satu ID-nya ini, nama filenya ini ya. Ini berada di master ya, berada di dalam branch master. Ada file 7b44 sekian ini ya, dimana filenya adalah dev asc.txt ini ya, ada satu file ini. Oke, yang isinya tadi ya sudah ditambahkan.
Oke, ya, sama. Kemudian selanjutnya di sini step 5 adalah melihat log perubahannya ya dengan perintah git log ya. Oke, ini log yang kemarin-kemarin ya saya yang ada di master ini ya. Nah, ini ada kita cek log ke gitnya ini. Yang paling baru adalah ini ya. Tadi kan yang 78 bla bla bla. Yang terbaru ya. Oke, autornya ini, kemudian dia berada di master ya. Ada melakukan committing bla 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 ini. Ya. Ini committing dev bla 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 ini. Ini apa lognya. Jadi nanti kalau misalkan melakukan perubahan apa ya teman-teman, kalau misalkan melakukan coding satu aplikasi, kemudian kita memasukkan menambahkan script, kemudian kita menambahkan setelah itu kita deskripsikan apa yang barusan kita tambahkan ya. Nah, nanti masuk ke dalam log itu, oh ini pada tanggal sekian author ini menambahkan satu perubahan ya, dimana perubahannya ini nanti akan terlihat oleh teman-teman yang mungkin sebagai timnya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini perubahannya ya. Kemudian melakukan modifikasi ya. Nah, di sini kita akan mensimulasikan bagaimana ketika file dev.asc strip 1 itu dilakukan modifikasi ya. Oke, nah ini yang part 4 ini ditambahkan script ya, ditambahkan beberapa tulisan gitu ya, atau kalau di pemrograman berarti ditambahkan script gitu ya. Nah, ini kita masuk di untuk keluar dari sini ya, yang satu sini bisa tekan Ctrl C ya. Quit ya, key, kita bisa mengetikkan huruf key ya. Oke, keluar ya. Kita akan menambahkan ya, kalau tadi kan kita coba lihat ya, ada get dev asc strip 1 ini ya, itu ada tulisan I'm bla bla bla. Kita akan menambahkan satu baris lagi ya ke kalimat ini atau scriptnya. Kita mau menambahkan script yang misalkan kita echo lagi ya, echo I'm beginning to git, ada tanda serunya gitu ya. Oke, nah ini dimasukkan ke dalam dev asc ya strip 1 txt ya, enter. Nah, kalau kita get lagi, nah ini ada tambahan script ya, atau tambahan tulisan di sini ya. Kalau di pemrograman berarti ada yang sudah menambahkan script misalkan itu ya. Oke ya, dan ini di B step 1. Kemudian setelah itu setelah ditambahkan berarti kita bisa melihat apakah statusnya seperti apa ini ya. Atau kalau misalkan mau menambahkan, Anda bisa cek statusnya dulu sebelum menambahkan. Misalnya ada modifikasi apa yang pernah dilakukan. Nah, kita status. Nah, ini kan ada modifikasi di sini ya, dimana kalau belum dikomit berarti ada di sini ya. Selanjutnya kita melakukan
commit ya, untuk melakukan perubahan. Ya, kita tambahkan dulu git add ya, dev asc ya, enter. Selanjutnya, nah ini kita melakukan commit ya, dengan menambahkan deskripsi ya, perubahannya additional ya, line to file. Oke, ini keterangannya ya. Oh sorry, apa ini, git commit, oh sorry, typo di sini ya, min m ya. Oke, min m. Nah, oke, ini sudah berhasil ya, ditambahkan. Oke, kemudian kalau kita lihat lognya ya, seperti tadi ya, ada perubahan. Apa perubahan yang paling atas ini biasanya ya, ini perubahannya add additional bla 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 ya, kapan ya ini. Oke, lanjut ke step berikutnya ya. Di sini kita tadi kan melakukan perubahan ya. Git log ada di sini. Kita akan membandingkan ya. Di sini ada git diff itu melakukan ini, membandingkan antara yang dilakukan perubahan sama yang belum. Nah, ini kan ada tadi file yang kita buat ya, master bla bla bla, itu kan ada ini ya, 74 bla 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 ini ya. Ya, antara perubahan ini dengan ini kita akan bandingkan. Ini bisa kita ambil 1 2 3 4 5 6 7 ini ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 di depan ya. Untuk ID-nya kita bisa ambil 1 2 3 4 5 6 7 di depan. Ini nanti kita bandingkan ya dengan perintah git diff file yang pertama ya, dan dibandingkan dengan file yang kedua ya. Oke, kita quit, kemudian kita coba bandingkan git diff ya. Nah, ini yang kita bandingkan adalah yang 78 ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 yang kita copy ya. Ini git diff file yang sebelumnya ya, dan dibandingkan dengan file yang terakhir 4 5 6 7 gitu ya. Perubahannya di mana gitu ya. Oke, kemudian kita enter ya. Oke, nah ini ada terlihat tambahan ya, bahwa ada perubahan ya. Ini ada penambahan ya, file A itu file yang sebelumnya, ini ada penambahan apa ini ya, penambahannya di I'm beginning bla bla bla. Nah, nanti kalau ada penambahan script juga akan terlihat yang ditambahkan itu yang mana. Nah, ini nanti akan kelihatan di sini ya, ada perubahan-perubahan yang dilakukan di mana. Oke, lanjut ke part 5 ya. Oke, lanjut ke part 5. Part 5 di sini ada branches dan merging ya. Nah, ini nanti kalau tadi kan satu file dilakukan perubahan, kita bisa ngecek perubahan di mana. Ini nanti yang misalkan kerjanya tim ini ya, kerjanya tim, nanti perubahan-perubahan itu kan akan dilakukan di kedua file ini. Nah, nanti untuk menggabungkan perubahannya itu seperti apa. Nah, ini di sini di part 5
ya. Jadi nanti ada yang master ya, kemudian ada satu branch lagi kita bikin namanya fitur ya. Misalnya kita akan menambahkan di fitur, dan kemudian yang di fitur ini kita gabungkan dengan yang sudah ada di master ya. Oke, langkah awal yang kita lakukan adalah kita membuat satu branch-nya ya. Ini kita bikin branch fitur ya, kita branch ya, fitur. Oke. Nah, dengan kita buat ini, kita bisa cek branch apa saja yang ada di sini ya, yang sudah kita buat dengan perintah git branch. Nah, ini ada master, feature, dan ada test ya. Ini yang sempat saya bikin ya untuk main-main kemarin ya. Oke. Nah, yang fitur ini sudah dan kita create ya. Lanjut, kemudian kita lihat statusnya ya. Nah, dengan kita nanti dulu ya. Oke, ini dulu kita lihat statusnya. Git branch itu untuk melihatnya ya. Oke, git branch. Oke, sudah ya, step 3 ya, kita masuk ya. Nah, oke, kita sudah bikin ya, ini fitur ya. Nah, untuk masuk ke dalam ini kan posisinya kalau ada di bintang di sini berarti kita posisinya masih berada di master, branchnya kita masih berada di master. Nah, kita bagaimana ketika kita mau pindah ke fitur ya, untuk membuat mengubah-ubah di tempat lain misalkan seolah-olah itu ya. Nah, ini nanti kita bisa masuk ke fitur ini dengan perintah checkout ya, git checkout ya, fitur. Nah, nanti ada switch to fitur ya. Nah, kalau kita lihat nanti bintangnya ada di fitur ini ya, git branch. Oke. Nah, ya, berada di sini ya. Berarti kita sekarang berada di fitur ya, yang master tadi ada file itu ya, sekarang ada yang di fitur ya. Ya, kita berada di fitur, kemudian mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan juga ya terhadap file yang tadi yang nanti akan kita coba merge ya. Oke, perubahannya di sini? Oke, ini ya, ada di device 1. Nanti kita akan nambahkan ini ya, hijau bla 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 ini ya, hijau add. Kita coba copy satu-satu ya. Oke, paste, add. Nah, ini oke. Nah, ini kita sesuaikan ininya ya, karena filenya yang di FC1 ya. Oke, di stack bla 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 kita tambahkan di sini, enter ya. Kita menambahkan di di tempat lain ya. Kemudian kita cek get device ini ya. Nah, ini ada tambahan sudah masuk di sini ya. Jadi walaupun posisinya kita di tempat lain, kita bisa menambahkan di file yang tadi ya. Seperti tadi, kalau kita sudah menambahkan, kita harus melakukan commit ya, commit dengan git add ya device ini ya. Kita cek git status ya, sudah
di modified di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya menambahkan keterangannya ya tadi ya, git commit bla 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 sambil menambahkan keterangan ada tambahan apa gitu ya, biar yang timnya itu juga tahu bahwa sudah ada penambahan di file dev.asc1 ini ya, kapan oleh siapa itu ya. Oke, enter ya. Nah, kita lihat git log ya. Ini akan membuat satu file di sini yang paling atas ya. Ini ada tadi, sorry ke apa kebanyakan ya ini ya. Oke, ada menambahkan ini ya di baris ketiga ya, baris ketiga. Kemudian ini filenya ya, kalau mau membandingkan nanti bisa diambil yang ininya ya, bandingkan dengan yang sebelumnya atau bandingkan dengan yang sebelumnya juga ya, bisa ya. Oke, lanjut lagi, ini lognya ya, lognya sudah banyak ya, matematika saya juga sudah banyak ya. Oke, untuk keluar ketikkan key ya, key. Lanjut lagi kalau mau membandingkan tadi ya. Nah sekarang sudah disimpan ya, sudah disimpan. Selanjutnya kita kembali ke yang master ya, coba kita yang master. Untuk balik lagi ke master atau masuk ke yang master, kita pakai perintah checkout ya, git checkout master ya. Oke, nah, ini switch to branch-nya ke master ya. Oke ya, kalau kita mau memastikan ya git branch ya, sudah di master ya bintangnya di sini. Oke, sekarang selanjutnya adalah melakukan match ya. Nah ini nanti kita akan match antara master dengan yang di fitur tadi ya, kita masukkan ke dalam master ya. Oke. Atau kalau mau melihat, kita cek di yang di master ya, yang di master itu get dev.asc1 itu isinya apa, masih 2 baris ya. Tapi kalau yang di fitur, kita lihat, kita masuk ke fitur dulu, git checkout ya, get dev.asc1 ada 3 baris ya. Nah kita nanti akan gabungkan ya, yang di fitur ini kita gabungkan, dimasukkan ke dalam master. Kembali lagi ke master ya. Sorry, check out master. Nah sekarang untuk melakukan match ya, ini ada perintahnya match, ada git match fitur ya. Oke, kita enter. Nah kemudian dia melakukan updating ya, yang di dalam master ini dia merge dengan yang di fitur ini, diupdate ke dev.asc ini ya, ada satu file change ya. Kalau kita lihat yang tadinya cuma 2 baris ya, ada ketambahan tidak nih? Kalau nambah berarti berhasil ya. Nah sekarang nambah ada 3 baris di sini ya. Oke, itu step 8 ya, sudah. Lanjut ke step 9. Nah step 9 ini, kalau misalkan tadi yang fitur itu sudah tidak digunakan ya, nanti kan yang masternya itu yang nanti akan diunggah ya, misalkan ya, untuk digunakan. Nah fitur
branch yang lain mau kita hapus. Nah, ini ada perintah untuk menghapus itu, menghapus branch itu ada git branch min d. Ya, nah ini kita akan menghapus yang fitur misalkan ya. Kita perintahnya git ya, kemudian branch ya, min d ya, dari delete ya, fitur enter ya, ini deleting fitur ya, yang filenya 9d bla 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 ini. Oke. Ya, nah kita lihat sekarang git branch, tinggal master dan tes, yang fitur sudah kehapus. Oke ya, nah ini kita coba hapus yang tes juga ya, nanti tesnya ini untuk melakukan checkout ke sana gitu ya. Git branch delete test ya, kita hapus sekalian saja ya. Oke, kita lihat tinggal master. Oke, selanjutnya ini part 6 kita akan mencoba untuk melakukan merge ya, seperti tadi, tetapi merge-nya itu ternyata konflik yang di merge, file yang di merge itu konfliknya apa. Jadi nanti kalau di sini di branch test ya, nanti kita akan membuat branch test ya. Branch test ini nanti melakukan perubahan. Ini di baris pertama itu ada kata Cisco ya, ini nanti dirubah. Nah ini ada ya, dia merubah ya, di search kata Cisco dirubah menjadi NetAcad ya. Kemudian selanjutnya di langkah yang lain ya, atau di kegiatan yang lain misalkan gitu ya, yang di master ini juga dilakukan perubahan ya. Di master dia melakukan perubahan ini, modify di step 8 ini dia melakukan perubahan dengan merubah Cisco ini menjadi DevNet. Nah kalau tadi Cisco dirubah menjadi NetAcad, yang sekarang Cisco dirubah menjadi DevNet. Jadi ada perubahan di kata yang sama itu ya, tetapi perubahan itu ternyata berbeda ya. Berarti nanti konflik ini sama-sama melakukan perubahan di sini dan perubahannya berbeda ya. Nah ini nanti konflik ya. Nah, ketika konflik itu nanti kita akan bisa melihat di lognya mana yang konflik perubahannya. Nah di sini ya. Nah, ini nanti setelah diketahui gitu ya, diketahui konfliknya di mana dan hasilnya adalah seperti ini ya. Di device-nya dia akan seperti ini, penambahannya itu tetap masuk, jadi proses merge-nya itu yang konflik itu tetap masuk, tapi nanti akan ditandai ada yang tidak beres ini konfliknya antara yang di master dengan yang di tes ya. Nah nanti bagaimana melakukan perbaikannya dilakukan secara manual ya. Nah, nanti dibetulkan dengan menggunakan editornya bisa Nano, bisa Vim atau apa. Nah ini dibetulkan kemudian disimpan ya. Sebelum masuk ke part 7 kita akan upload ke GitHub ya. Oke, kita mulai dari nah ini ya, handling di part 6, handling merge conflict. Oke, kita masuk, kita bikin git dulu nih. Kita bikin branch dulu nih ya. Tes ya. Oke sudah, kemudian masuk ke tes, berarti git checkout ya, tes, masuk ke dalam tes. Oke lanjut, kalau mau lihat branch ya, ada sudah ya, kita posisinya di tes di sini. Nah kemudian yang di tes ini ya, kita
akan melakukan perubahan, tapi kita mencoba cek dulu yang akan dirubah apa, misalkan gitu ya, get dev asc ya. Nah, ini yang akan kita lakukan perubahan adalah kata Cisco ini misalkan ya. Kata Cisco ini akan kita lakukan perubahan. Caranya di sini ada ya, SED ini ya, SED, kemudian min I ya, kemudian ini shirt ya, yang kata Cisco ini kemudian diganti menjadi net akad ya. Ini semua kata Cisco diganti menjadi net akad ya, yang ada di mana, di file dev asc1 ini ya. Enter. Kalau kita get ya, dev asc1 ini, Cisco nya akan berubah menjadi net akad di sini. Oke, lanjut ya. Ya, seperti biasa, setelah itu kita lakukan perubahan ya, apa namanya, commit ya. Ini git commit ya, min a min m ya, apa yang lognya gitu ya, change Cisco ya to net akad gitu. Jadi ada perubahan Cisco ke net akad. Enter ya, sudah masuk ya. Kemudian kita akan keluar dan masuk ke dalam master ya. Kalau kita ini kan tadi sudah net akad ya, kemudian git ya, check out master, masuk ke master, master ya, masuk master. Kemudian kita cek cat filenya tadi ya, di master itu masih Cisco ya, di master masih Cisco. Yang tadi yang dites itu sudah berubah menjadi net akad ya. Oke, kita lihat di sudah masuk ke mana, get branch ya, kita posisinya di master ya. Oke, nah, kemudian di master kita lakukan perubahan juga ya, misalnya ini add itu min I ya, search ya, semua kata Cisco ya diganti menjadi devnet ya, dimasukkan ke dalam file ini ya. Enter. Nah, ini kedua belah pihak melakukan perubahan, tapi perubahannya berbeda ya. Kalau kita get dev asc ini ya, yang di sini devnet, yang di sana tadi net akad. Oke, kita lakukan commit ya. Kita simpan git commit min a min m ya. Ini perubahan dari Cisco ke devnet ya. Oke, enter ya. Ini kalau kita get ya, sudah menjadi devnet juga ya, dan kita simpan. Lanjut kita coba lakukan match ya, match antara yang di master dengan yang di tes ya. Git merge gitu ya, tes ya. Coba enter. Nah, ini di sini auto merge di file ini ya, itu terjadi konflik ya, jadi merge-nya file. Nah, untuk memfikan konflik ini kita coba ada
perintahnya log ya untuk melihatnya, git log. Oke, yang paling atas tapi jangan sampai atas itu ya. Mana terakhir mana ini ya, git log ya, git log. Nah ini ya, git log ada change Cisco to devnet ya, ini kemudian mana nih, oh ini yang terakhir ya. Oke, ini ada perubahan, siapa yang berubah siapa, change Cisco to devnet ya. Kemudian lanjut untuk melihat yang konflik itu kita bisa get di filenya ya. Jadi filenya itu yang tadi mergingnya tetap dikerjakan ya, tetap dieksekusi, tetapi di sini ditandai ya bahwa ini yang konflik itu ini ya. Jadi yang satu ini di Cisco-nya dirubah devnet, yang satu Cisco-nya dirubah NetAccount ya. Nah, untuk memperbaikinya kita bisa melakukan manual ya. Kalau di sini dengan vim, di mana vim itu perintahnya yang sudah terbiasa dengan menggunakan vim saya sudah tahu ya. Nah, kalau yang belum ini perintahnya adalah vim ya, kemudian nama filenya itu ya. Nah, ini nanti ada yang akan kita perbaiki di sini, yang benar yang mana misalkan ya. Untuk mengeditnya kita menekan huruf I ya, I nanti. Nah, di sini nanti akan ada berubah menjadi insert ya, berarti kita sudah siap untuk diedit file ini. Nah, ini akan berubah menjadi insert ya, ini di vim ya. Nah, kemudian kita akan rubah satu-satu ya, atau kalau yang sudah terbiasa misalkan yang benar yang net akad misalkan ya, atau mana nih, kalau di sini apa ya, salah satu aja ya, kita escape ya, kita bisa ini sebenarnya bisa langsung menekan huruf D 2 kali untuk menghapus satu baris ya, sekarang kita hapus ya, kemudian yang ini kita hapus, yang ini salah satu misalkan ya, yang nomor 2 aja ini kita hapus ya. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa menekan escape ya, kemudian kita ketikkan titik 2 di sini ya, ini. Nah, jadi ketika escape kemudian titik 2 di sini, titik 2 pojok bawah paling bawah itu, kemudian ketikkan W untuk write, Q untuk keluar, quit ya. Jadi write quit ini untuk disimpan langsung keluar, kalau mau disimpan saja write saja tanpa harus keluar, itu W saja. Tapi kalau sekalian langsung keluar enter ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah ya, berarti tadi kan ada perubahan ya, kita get ya. Nah, setelah itu ini ya, tadi yang konflik ini sudah hilang ya, sudah hilang. Kemudian kita tambahkan ya, git add ya, dev asc ini ya, kemudian kita lakukan commit, git commit ya, min m ya, ini misalkan manually merge ya from test branch ya, enter. Nah, oke, sudah ya. Kemudian kalau mau lihat ya lognya ya, git log ya. Oke, mana nih? Nah, ini lognya yang terakhir adalah melakukan manual merge ya. Oke, nah ini sudah ya lognya, manually merge. Oke, nah itu beberapa
part dan langkah-langkah kita untuk melakukan kerja tim untuk coding ya, coding di Git ya. Jadi ada perubahan, ada mengcompare, ada melakukan perubahan ketika perubahannya sama dan konflik. Nah, ini penanganannya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kita ke part yang 7 ini, sebenarnya part yang terakhir ya. Part terakhir adalah kita mencoba untuk mengunggah ke dalam GitHub apa yang sudah kita kerjakan di lokal tadi, di repository lokal ya. Nah, ini yang pertama adalah tadi create. Nah, kalau sudah create silakan, berarti tinggal melakukan loginnya. Sepertinya di sini saya belum login ya. Saya login di sini ya, bisa pakai emailnya, bisa pakai username-nya ya. Kemudian ketikkan passwordnya ya, kemudian sign in. Salah. Passwordnya salah. Oke, kita coba ulangi. Typo mungkin ya. Nah, oke, sudah ya. Ini saya berada di dashboard saya ini ya, profile ini ya, sudah login ya. Balik ke home ya. Kita ke langkah-langkah selanjutnya, kita coba lakukan ya. Oke, coba kita buka ini ya. Ini kita split dulu atas bawah biar lebih enak untuk melihatnya, atau kita ini yang kita minimize saja. Oke, kita login, kemudian ini kita create repository di GitHub ya. Oke, kemudian kita akan membuat salah satu folder di GitHub ya. Di sini kita diminta untuk membuat folder dev.asc studi team ya, sifatnya private ya. Oke, kita di GitHubnya ini kemarin saya sudah bikin ya di sini ya. Ini sifatnya Anda kalau mau create bisa di sini di new nih, ada repository. Saya besarkan coba ya. Nah, oke, ada new, kemudian kita bisa create ya yang tadi. Nah, ini butuh koneksi ini ya. Anda nanti ketika ini butuh koneksi. Nah, ini kita bikin apa? Foldernya tadi yang diinginkan adalah ini ya. Nah, misalkan ini kita tambahkan, kita bikin baru lagi aja ya, satu gitu ya. Paste. Kemudian sudah ada, kita tambahkan satu misalkan gitu ya. Kemudian deskripsinya kita akan membuat, samakan saja dengan sini ya, deskripsi. Oke, kemudian kita klik private ya, di sini private. Selanjutnya adalah create repository. Oke, ini ke bawah ini ada create repository. Oke, sudah. Nah, ini sudah di create repository dan filenya di sini masih belum ada. Ada beberapa petunjuk di sini ya, petunjuk untuk melakukan seperti ini. Ada akses melalui HTTP atau melalui SSH. Ini adalah linknya yang nanti akan kita gunakan ya. Yang di sini kita coba lihat yang di, nah ini nanti akan butuh link untuk mengunggah ini ya. Nah, ini ada kita user dan password, username sama emailnya ya. Kemudian nanti kita akan butuh linknya itu di mana ini? Nah, ini nih, origin HTTPS ini ya. Tadi di
di sini ya petunjuknya ketika kita mau mengunggahnya di repository yang tadi. Oke, tadi sampai sini kita sudah create ya. Selanjutnya masuk ke dalam terminalnya lagi ya. Oke, terminal, kemudian labnya. Di sini kita masuk ke CD. Nah ini sepertinya juga sudah saya bikin ya. Lab, foldernya lab ya, kemudian masuk ke devnet, source, dan git intro ya. Ini nah, kemudian kita akan membuat directory ini ya, mkdir dev asc studi ya, tim 1 ya tadi ya, enter. Oke, kemudian kita masuk ke dalam folder tadi ya, yang barusan kita bikin ya. Oke. Lanjut, selanjutnya dikopikan ya, dikopikan dev asc strip satunya tadi dikopikan ya. Perintahnya adalah cp, kemudian cari file yang ada namanya ini ya, dikopikan di sini ya, di folder ini, enter. Oke, sudah ya. Kalau kita ls, yang folder yang kita bikin sudah ada tambahan satu file tadi ya, yang kita kopikan. Oke, kemudian kita lihat isinya benar nggak yang tadi ya, untuk memastikan. Nah ini sudah ya, ada 3 baris ini. Oke, lanjut lagi, kita melakukan inisialisasi dan akan mengunggahnya. Inisialisasi ini untuk apa? Kita butuh username dan password ya untuk ke sana ya. Oke. Kita ketik git init. Ya. Git init. Ya, ini melakukan inisialisasi di sini ya, dan bikin. Kemudian selanjutnya tadi kan kita config-nya sudah di awal ya. Config-nya kita sudah memasukkan di sana user dan email ya. Kita perintahnya git config min list ya, ini nanti untuk melihat yang punya kita sudah benar atau belum ya. Ya ini username, email. Nah yang punya kita atau yang akan kita login kan tadi yang di web GitHub ya. Oke, kalau belum silakan melakukan perintah yang tadi ya, yang di atas yang ini. Git config min global username apa, git config min global user emailnya apa ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan remote ya. Ini yang tadi butuh URL-nya ya. Nah, ini kemudian kita melakukan perintah, atau ini saya rubah di atas dan bawah ya, biar agak panjang ya. Oke, ini tulisannya sebentar, kita rubah ini full ya, kalau ke bawah nggak mau ya, jadi manual ini ya. Kita panjangkan ya, kemudian kita turunkan. Oke, kemudian yang ini kita coba kita panjangkan. Ya, oke, rasa cukup ya ini. Nah, selanjutnya perintahnya adalah yang kita lakukan git remote ya, origin ya, origin
Nah, ini HTTPS-nya tadi kita copy yang ini. Oke, kita copy. Nah, kita paste di sini. Ya, enter. Oke ya, udah. Kemudian kita akan melakukan remote yang nanti ada apa langkah-langkah selanjutnya akan kita lakukan. Oke, git remote min sorry typo ya. Ini. Nah, ini sudah. Nanti kita akan melakukan update ya, patch dan push ke ke GitHub ya. Oke, kita coba lihat di sini ada git log, perintahnya git log ya, does not have commit yet. Oke, belum di commit ya, belum di commit. Selanjutnya kita commit dulu ya, perintahnya git add ya. Nah, ini kita add, kemudian kita commit. Apa ini? Add dev asc strip1.txt ya, file to dev asc2d ya, tim -1 ya, enter. Sorry, apa ini? File did not match. Oh, sorry, kurang petik ya. Oke, enter ya. Oke, sudah commit, ini sudah di create. Selanjutnya kalau tadi untuk memverifikasi ya, kita bisa git log ya, sudah ya, tidak ada yang merah gitu ya. Oke, username, author dan lain-lain sudah ada. Oke, lanjut lagi sekarang statusnya ya, gitu. Git status. Nah, oke, clean ya, udah clean. Langkah selanjutnya kita coba push ke sana ya, git push ke sana. Itu kemana ya? Ke GitHub ya, originnya tadi kan sudah ya, ke GitHub sana. Mana yang di push? Master gitu ya. Nah, ini connect online ya. Nah, GitHub username tadi ya, nah ini passwordnya. Ketika kita mengetikkan, kalau yang sudah terbiasa dengan Linux sudah nggak kaget ya, tidak muncul karakter apapun ya untuk menginputkan password ya, tidak ada bintang-bintang pun nggak ada ya. Nah, ini dia proses. Oke, sudah selesai ya, sudah selesai, sukses, master ke master ya. Oke, nah sekarang kita melakukan verifikasi ke sini ya, sini di GitHub kita ya, masuk ke your repository. Oke, nah ini ada your repository yang tadi kita bikin ya, kita klik. Oke, nah ini di masternya ada sudah dev asc1 ya, sudah berhasil untuk masuk ke sini. Kalau kita lihat ada 3 baris yang tadi kita bikin, script yang kita bikin. Oke, itu untuk lab 3.3.11 ya, ada NetAcad di DevNet
ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya minta maaf ya. Silakan kalau memang ada masukan-masukan boleh masukkan ke dalam dituliskan di dalam komen. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Subrek itu gratis. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.